Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Ridho dari kelas TI 25A dengan NIM 2025 00400162. Di sini saya akan membuat atau mempresentasikan tugas UTS algoritma dan struktur data. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang algoritma, variabel, tipe data, operator, dan perulangan Java. Langsung saja, selamat menyaksikan semuanya. Oke, di slide pertama kita memiliki pengenalan algoritma. Nah, yang pertama, algoritma adalah langkah-langkah logis dan sistematis. Oke, kata kunci di sini yaitu logis dan sistematis. Logis artinya setiap langkah yang kita lakukan itu memiliki nilai kebenaran yang pasti. Dan sistematis itu artinya setiap langkah yang kita lakukan itu memiliki langkah yang baku. Oke. Nomor dua, digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, setiap masalah sekecil apapun butuh strategi untuk menyelesaikannya. Algoritma membantu kita memecahkan masalah besar menjadi potongan-potongan kecil yang mudah untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, harus jelas dan berurutan. Terakhir, sebuah algoritma yang baik memiliki sifat presisi atau jelas dan juga sekuensial atau berurutan. Seperti itu. Oke, lanjut di slide yang kedua, kita memiliki ciri-ciri algoritma. Yang pertama yaitu memiliki input. Jelas, sebuah algoritma harus memiliki input ya. Tanpa adanya input yang jelas, sebuah algoritma tidak akan memiliki dasar untuk bekerja. Dan yang kedua, yaitu menghasilkan output. Output adalah solusi akhir atau akhir dari input yang kita masukkan tadi, itu diolah, diproses sehingga menghasilkan output. Yang ketiga, langkah-langkah jelas. Instruksi di dalam algoritma tidak boleh bermakna ganda atau membingungkan. Harus ada kata benar dan pasti benar atau salah. Tidak boleh ada kata mungkin benar, mungkin salah, atau kira-kira. Jadi semuanya harus jelas. Yang keempat yaitu berakhir atau finite. Artinya, algoritma tidak boleh berjalan selamanya tanpa henti. Algoritma harus berhenti ketika hasil akhirnya setelah ditemukan. Seperti itu. Nah, di slide yang ketiga ini, kita memiliki contoh algoritma sederhana, yaitu algoritma menghitung luas persegi. Yang pertama, yaitu mulai. Nah, kita lihat di flowchart menghitung luas persegi ini, kita memiliki mulai dengan berwarna hijau ini. Yang kedua, yaitu kita input sisi. Nah, di sini kita memasukkan input dari ciri-ciri yang kita sebutkan tadi. Kita masukkan inputnya di sini. Lalu, setelah berhasil memasukkan input, kita akan melaju ke proses yang namanya hitung luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, di sini adalah proses di mana algoritma itu berjalan. Setelah kita memasukkan input, kita akan melalui proses di sini yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi. Nah, setelah semuanya diproses, si proses algoritma ini akan menghasilkan output yaitu tampilkan luas. Nah, luas dari luas persegi ini setelah menghasilkan output yang sudah saya katakan tadi, sebuah algoritma itu harus berhenti setelah hasil akhirnya ditemukan. Nah, di sini setelah output yang ditemukan, algoritma itu akan selesai. Kira-kira seperti itu contoh sederhananya. Lalu di slide berikutnya adalah pengertian variabel. Yang pertama kita memiliki variabel adalah tempat menyimpan data. Nah, secara sederhana, bayangkan variabel adalah sebuah wadah atau kotak di dalam memori komputer. Kegunaan utama wadah ini adalah untuk menyimpan data tentunya. Dan yang kedua, nilainya dapat berubah. Sesuai dengan namanya, yaitu bersifat variabel atau dapat berubah-ubah. Isi di dalam wadah tersebut tidak selalu bersifat permanen. Kita bisa mengisi wadah tersebut dengan angka 10, lalu menggantinya dengan angka 20, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu contoh.
Nah, di sini contohnya belum saya masukkan, tapi saya akan sebutkan contohnya. Nah, sebagai contoh, berhubungan dengan slide sebelumnya, yaitu tentang luas persegi. Sisi adalah sebuah variabel. Kita bisa mengisi sisi dengan angka berapapun, misalkan 10, 20, atau 30, dan seterusnya. Dan luas juga merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan hasil dari perkalian sisi tersebut. Jadi, variabel memudahkan kita untuk merujuk pada suatu nilai, bukan hanya sekedar angka mati. Oke, dan di slide berikutnya kita menemukan tipe data pada Java. Tipe data adalah jenis data yang dapat disimpan oleh sebuah variabel. Beberapa tipe data pada Java yaitu integer, double, char, dan string. Di sini saya akan menjelaskan apa itu semuanya ini. Yang pertama kita memiliki contoh baris kode di halaman kiri seperti ini. Kita lihat baris 1 dan 2 ini adalah integer dan integer. Integer itu apa sih? Jadi integer itu berfungsi untuk kita memasukkan angka atau bilangan bulat. Kita lihat di sini integer sisi sama dengan 5. Kita menggunakan contohnya itu sisi sama dengan 5. Lalu kita memiliki integer luas sama dengan sisi, dan tanda bintang ini dibaca dikali. Jadi sisi dikali sisi. Lalu kita lihat pada baris ketiga yaitu double. Ada double. Fungsinya ini untuk apa sih? Yaitu untuk menyimpan bilangan desimal. Nah, di sini baris ketiga ini adalah variabel berat menggunakan double karena nilainya mengandung desimal yaitu 65,5. Di sini terdapat koma. Koma ini adalah angka desimal. Dan yang terakhir kita punya baris keempat yaitu string nama sama dengan contohnya nama saya yaitu Reza. Baris keempat terakhir menyimpan nama Reza. Kita menggunakan tipe string penggunaan tanda kutip 2 yang menjadi ciri khas teks di Java. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita memiliki operator pada Java, yaitu yang pertama aritmatika dengan lambang seperti ini, yaitu tambah, kurang, kali, slash ini kita bisa sebut juga bagi ya. Dan tanda persen ini modulus atau mencari sisa. Yang kedua yaitu perbandingan, yaitu dengan disimbolkan dengan sama dengan yang ada dua seperti ini, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Dan juga ada logika yang disimbolkan dengan simbol N2 seperti ini, dan juga garis 2 seperti ini, dan juga tanda seru. Langsung saja kita melihat contoh berikutnya, yaitu integer A sama dengan 10. Seperti yang saya jelaskan tadi, integer berfungsi untuk menyimpan angka atau bilangan bulat. Kita di sini menggunakan integer A sama dengan 10. Jadi bilangan bulat yang kita gunakan adalah 10. Dan juga B sama dengan 3. Nah, di sini kita memiliki sistem outprint. Untuk apa sistem outprint ini? Yaitu untuk memunculkan. Nah, di sini memunculkan apa? Yaitu A dan B. Lalu kita memiliki integer nilai sama dengan 80, sistem outprint lagi nilai lebih dari atau sama dengan 75. Nah, di sini ada ketentuan yaitu lebih dari sama dengan 75. Nah, kita memiliki baris 7 yaitu boolean lulus sama dengan nilai lebih besar dari 75 dan nilai kurang dari 100. Yang artinya nilai 80 ini yaitu lebih dari 75, berarti lulus. Seperti itu. Oke, di slide selanjutnya kita memiliki perulangan looping. Perulangan looping adalah proses menjalankan perintah yang sama secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, kegunaannya untuk apa sih perulangan looping ini? Kita lihat ada dua baris, yaitu yang pertama digunakan untuk mengulang perintah. Jadi, memudahkan kita untuk melakukan tugas repetitif tanpa harus mengulang atau menulis kode secara berulang. Yang kedua, menghindari penulisan kode secara berulang. Nah, perulangan looping sendiri itu memiliki kegunaan untuk menghindari penulisan kode secara berulang. Jadi kita tidak perlu menulis kode secara berulang jika menggunakan perulangan looping ini. Seperti itu. Dan di sini dan di slide selanjutnya ada perulangan for. Perulangan for digunakan untuk mengulang perintah dengan jumlah perulangan yang sudah diketahui. Kita lihat contoh berikut.
for ini adalah perulangan ya, dan integer i ini sama dengan 1. Integer i sama dengan 1, dan di sini kita melihat i kurang dari sama dengan 5. I plus plus. Nah, di sini perulangan for ini diperintahkan untuk mengulang atau ya mengulang istilahnya si kode berikut ini. Jadi perulangan ini akan mengulang sebanyak 5 kali yang sudah diperintahkan dan akan menampilkan outputnya, yaitu sistem out print 1. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada perulangan while. Perulangan while digunakan untuk mengulang perintah selama kondisi bernilai true. Nah, di sini kita lihat contoh berikut. Integer i sama dengan 1. Kita punya while dan perulangan while seperti ini. I kurang dari 5. Nah, di sini sistem out print-nya itu i plus plus. Nah, di sini perulangan while ini ditugaskan untuk mengulang kode selama perintahnya itu bernilai true. Nah, jika bernilai false, perulangan ini tidak akan dilanjutkan. Seperti itu. Nah, kita punya studi kasus di sini. Judulnya yaitu program perhitungan diskon belanja. Kita memiliki input nama pembeli, input total belanja, diskon 10% jika belanja lebih dari 100.000. Lalu outputnya adalah tampilkan total bayar. Kita langsung aja menuju VS Code untuk mengimplementasikan studi kasus yang akan kita buat. Kita akan buat judulnya di sini adalah program diskon. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuat mainnya, yaitu kita langsung saja klik main dan kita enter. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Kita akan menggunakan scanner tentunya. Kita tulis saja scanner sc sama dengan new scanner. Kita tulis dalam kurungnya yaitu system in. Setelah seperti ini, kita akan menggunakan tanda titik kutip kalau kita enter. Dan tidak lupa kita menambahkan sedikit di kodenya, yaitu import java.util_scanner. Seperti ini. Nah, kodenya akan seperti ini sementara. Lalu kita akan buat lagi. Kita akan membuat yaitu sistem out print. Kita menggunakan sistem out print saja, tidak menggunakan ln. Yaitu kita akan memasukkan yaitu tulisannya, yaitu masukkan total belanja. Masukkan total belanja. Seperti ini. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan integer total sama dengan scan dot next int. Seperti ini. Lalu kita akan membuat tanda kurung 2, lalu kita tanda kutip lagi dan enter. Nah, di sini kita akan menggunakan if, yaitu if else atau jika maka. Kita menggunakan if atau dalam kurung total lebih dari sama dengan 100.000, karena ketentuannya adalah 100.000. Kita menggunakan tanda kurung kurawal, kita enter. Nah, sini kita akan masukkan in lagi, integer diskon sama dengan total kali 10, karena diskonnya 10% dibagi dengan 100, sama saja dengan 100.000 dibagi dengan 10%. Lalu kita akan buat seperti ini. Lalu kita masukkan dengan total sama dengan total dikurangi diskon. Maaf. Oke, seperti ini. Kita enter lagi. Lalu kita akan menggunakan sistem out print. Sistem out print ln,
karena kita akan menampilkan output dengan istilahnya garis baru. Kita punya dapat potongan di sini. Seperti ini. Nah, di sininya kita akan menambahkan lagi, yaitu kita tambahkan tanda tambah di sini dengan diskon. Karena diskonnya itu 10%. Kita enter. Lalu seperti ini kita akan membuat garis baru, yaitu di bawah dengan garis biru. Nah, setelah di tanda kurung kurawal biru seperti ini, kita klik enter saja. Sekali atau 2 kali bebas. Tapi karena agar lebih rapi, saya akan pilih 2 kali. Nah, di sini saya akan menampilkan output, yaitu sistem out print. Oh sorry, ada kesalahan sedikit di sini. Harusnya saya menambahkan sistem out print, bukan sistem air print. Oke, seperti ini. Lalu kita akan lanjut dengan kode yang tadi. Oke, kita masukkan di sini total yang harus dibayar. Titik 2, lalu kita tambahkan dengan total. Seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita save. Dan ternyata di sini saya memiliki kesalahan, yaitu di baris scanner SC. Nah, di sini harusnya saya tidak menulis scanner SC, yaitu melainkan scanner scan agar sama. Nah, kodenya di sini sudah normal. Kita akan coba jalankan. Nah, di sini kita masukkan total belanja. Karena ketentuannya itu lebih dari 100.000, kita coba contoh masukkan 105.000. Nah, di sini kita dapat potongan 10.500. Jadi total yang harus dibayar adalah 94.500. Kira-kira seperti itu contoh studi kasus yang saya implementasikan. Semoga bisa dimengerti. Dan kita akan balik lagi menuju slide presentasi. Nah, mungkin sekian yang mungkin saya sudah jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada salah kata, dan jika ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan. Semoga semuanya bisa dipahami dan mudah untuk dimengerti. Saya Muhammad Reza Ridho, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.